gede. Iya. Halo? Bu, assalamualaikum. Ada yang bisa dibunuh? Waalaikumsalam ya. Bu. Bu kok? Ada sih kira-kirain nggak jadi. Masya Allah. Bu, jangan grogi Bu, santai dulu. Minum dulu Bu, minum. Hangat, hangat. Ini hantu suci, bukan hantu gentayangan. Sampai Ibu ndredeg. coba HP-nya dimiringkan. Orang tuh kadang konsultasi pengen cepet, giliran dibaca ndredeg. Pengen ketemu nih berobat, setelah berobat ndredeg. Wah. Betul. Gimana sih orang-orang itu gak ada yang bener. Loh, Bu, dapurnya set kitchennya berapa itu Bu? Udah mau tidur, maaf ya Bu. Masya Allah. Iya kirain nggak jadi, orang nggak ada kabar. Oh, jadi Bu, insya Allah kami emang hidupnya malam. Kaisar kono, skip kono. Iya. Baru selesai yang langsung ini Bu. Loh, dari Bu tadi Neng, emang dikira maaf. siapa? Dredeg ini. Tremor ya Bu, tremor. Gimana? Tremor. Nggak tahu tremor paling. Ndredeg, tremor tuh ndredeg Bu. Enggak. Iya, soalnya kan udah mau tidur terus HP-nya, sedangkan aku kan Apa tidurnya minum sama dulu, majikan. minum dulu, Majikan enggak apa-apa Bu, perempuan sama minum. anak. Kita cuma mau Tapi tanya, pas HP, benar dengan Ibu iya. sekarang cek Iya, rekening Anda. Apa sudah masuk? Ini kayak penipuan malam-malam gitu loh. Silakan cek. Iya, aman. Bapaknya. Bener bapak kandungnya. Bapak. Ini panggilannya Pak siapa ya? Pak Tur. Sampai pilih Nama bapak saya. Tutur apa Totor? Tanda tangan nih nang anu Tutur. Serling. Oh, Tutur. Kabeh bapak jumlah anu. Terus Ibu anak keberapanya ini Bu? Saya Emang anak itu. kedua dari 4 bersaudara. Oh ya, kalau ibunya Ibu masih hidup, istrinya Pak Tur. Alhamdulillah masih. Oh ya, sakit ya bapakmu ya? Iya betul. Oh ya, terutama kakinya ya sudahlah. Ya. Iya sudah betul. ya, bener ya. Betul Mbak Rosi. Oh ya Mbak Bu, Lili. soalnya aku pernah menggerayai kakinya. Mati nang. Ibu, sebentar ya Bu Loh ya. Gas, aja meden-meden nih Gas. Ibu izin ini video callnya dimatikan dulu, nanti direkam manual, nanti videonya dikirim lagi ke Ibu, habis itu nanti di VC lagi. Oh Bu. iya siap. Jangan bobok dulu Bu, Oke siap. Gini. Iya Mas Bagas oke. Iya. Oke siap. nanti di Saya calling siap. lagi ya. Nanti di calling lagi Bu. Oke. Kas, Oke. awakmu wis gak mangkelan dia nono, enggak hilang kok. Iya, Assalamualaikum. Malah Sedikit cukup. lah, tinggal 30%. Video biasa. Winginan jak ngomong itu wis berapa Iya. kabeh wis. Darahnya Tersulut. membara. Biasanya jarang mau ikut, akhir-akhir ini kalau kita keluar dia ikut Bu. Biasanya wah mending di kamar ya. Semoga-moga selamat kabeh rek. Amin. Ayo sudah ya. Kita berdoa ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan kemudahan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kasihan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak. Pak. Saya mohon maaf ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Ning Siti Nampi Pak. Diutus anaknya Bapak untuk nyambangi Bapak, ingin tahu keadaannya Bapak gimana. Anaknya
Bapak lagi sedih. Bapak gak bisa ngomong. Pak, yang sabar dan yang ikhlas ya Pak. Nanti saya sampaikan sama anaknya Bapak. Kalau kondisinya Bapak seperti ini, mudah-mudahan nanti anak-anaknya semua rukun, anak-anaknya semua ibadahnya lebih baik, anak-anaknya semua mendoakan Bapak yang lebih baik, menyedekahkan. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya Pak, dan diterima amal ibadahnya ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Pak, Bapak bisa ngomong kah? Gimana Pak? Gak bisa bicara. Bapak sedih gimana Pak? Ceritakan sama kami Pak. Bapak harus kuat Pak ya. Bapak harus kuat ya Pak. Ya Allah, berilah kekuatan pada Bapak. Bapak, Bapak ya. Bapak yang sabar ya Pak ya. Ya Allah ya Tuhan. Ya Allah, ampunilah ya Allah segala dosa-dosanya ya Allah. Terimalah amal ibadahnya ya Allah. Berilah kekuatan untuk siksa kuburmu ya Allah. Bapak, saya terima kasih. Nanti akan saya sampaikan pada anaknya ya Pak. Saya kembalikan ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Aduh, si kait itu. Oh, ini bisa. Takut ya. Sampai nangis. Mana anaknya? Ya Allah. Nanti biar jadi bukti anaknya kalau bapaknya nangis. Nanti siapkan. Apanya? Oh iya. Itu mana di depan bagaimana? Cicip dong. Kak. Halo. Assalamualaikum. Udah kelihatan semua belum sih? Aku agak buram ya, soalnya bapaknya buram tadi. Bu, apa sebelumnya bapakmu tuh penglihatannya agak buram apa Bu? Kan soalnya kan saya sendiri kan jauh jaraknya saya kan di Hongkong, dengan bapak saya kan tadinya di rumah, terus Bapakmu tuh sakit itu nggak pernah ngeluh bapak saya tuh. iya, sekarang pas dipanggil juga orangnya tuh sedih terus karena selama ini tuh tipenya, maaf ya, dia itu kayak kesepian begitu loh Mbak, kesepian. Iya betul. Betul, kesepian. Terus sekarang di alam kubur dia juga kayak kesepian, kayak tidak ada kehangatan. Nah terus badannya tuh habis ini loh Mbak, kelihatan nggak Mbak bekas nangisannya Mbak? Bapakmu nangis. Nanti coba kamu lihat sendiri. Nangisnya nggak berhenti. Terus di tenggorokan ini panas luar biasa, makanya dia nggak bisa ngomong, hanya bisa begitu. Lidah sama tenggorokannya panas semua. Tangannya. Bentar, Dengarkan dulu aja Mbak, nangisnya sebentar. dia soalnya merasa menyesal, soalnya pas bapaknya hidup dia tidak berusaha sebaik mungkin gitu loh. Langsung pas bapak nggak ada madep begitu ya Bu ya, nggak nyangka kalau secepat itu ya. Ya soalnya kan makanya Mbak Rosi, saya sendiri kan sangat sayang sama bapak. Di saat hidup aja almarhum, apapun saya lakukan buat beliau, bapak saya gitu ya, buat bapak. Ditambah bapak saya nggak ada itu, kayak
habis dunia ini gitu. Iya. Jadi ya gimana ya, terus apapun tak lakoni tak jalanin gitu loh. Ya, Bu, aku cerita dulu nanti biar Ibu dapat solusinya bagaimana cara menolong bapaknya ya, Bu. Ya, didengarkan jangan nangis dulu. Mm-mm. Nanti nangisnya nanti. Iya, siap. Iya, aku jelaskan Iya, dari iya. kondisinya dulu. Kondisinya itu semua tuh balong tok sampai matanya tuh cekung gitu loh, Bu, cekung. Terus masuk ke dalam. Nah, terus semua dagingnya tuh habis. Nah, biasanya kalau arwah yang begini ibadahnya tidak bagus. Ibadahnya tidak bagus. Terus bapakmu ini pernah ngisi badan, terutama untuk kekuatan badan dan ibaratnya kayak biar sehat bugar begitu loh, Bu. Nah, delalah yang dimasukkan ini benar untuk biar tahan banteng. Itu termasuknya siluman macan ya, Bu. Jadi bapakmu ini ada kukunya. Malah aku lihat mungkin sebelum ditarik itu bapakmu tuh malah diambil dukun begitu loh. Soalnya kukunya ini masih ada. Dan dia Kukunya masih ada. menggali-gali sendiri tempatnya begitu. Dia itu kayak diambang tinggi tapi dia tuh takut gitu loh. Dia apa takut dengan ketinggian bapakmu? Soalnya kok ditaruh di ketinggian nih. Ya Allah. Terus dia mencakar terus agar gundukannya tuh bisa menurun. Terus ya itu pas hidup ngisi badan ya sudah dagingnya nggak ada, apalagi ditambah sholatnya tidak bagus, tidak punya baju, kayak tinggal tengkorak sama kulit begitu loh, Bu. Terus cekung sekali, matanya tuh berdarah masuk begitu. Apa sih ini? Wis tang ayo kon. Aku tapi nggak fokus. Lupa. Tengkorak. Kayak tengkorak begitu loh, Bu. Nah, Iya, Mbak Rosi. iya terus apa ya, mau ngomong apa ya? Matanya cekung, Udah tadi matanya cekung. Nyampe situ. badannya kurus. Sudah. Ada lupa, Bu. Tulang semua tadi. Iya sudah tulang semua. Nangis. Iya, Nangis. terus saran dari Bu Neng sama Mbak Rosi Lindi itu saya harus Bapakmu nggak bisa baca bagaimana Al-Quran ya? gimana? Bapakmu bisa baca Al-Quran nggak? Saya Bapakmu dulu baca Al-Quran nggak? bapakku Nggak pernah. kayaknya pernah baca, tapi kan karena saya itu ya saya sendiri kan tulang punggung keluarga, jadi dari kecil sekolah SD udah kerja terus, jadi ya gitu, masalah di rumah itu kurang paham. Soalnya gimana ya? Kayak aku lihat itu kayak bapakmu tuh nggak belajar Al-Quran. Nah, kalau bisa kamu entah mengatamkan Al-Quran bapakmu atau apa begitu loh, Bu. Ya, Baru ya, tadi kita bahas Ya, contohnya. Soalnya kayak perlu gimana itu, mengatamkan. kayak membaca Al-Quran tapi khususan untuk bapakmu. Jadi biar dia itu adem dan hatinya tenang. Soalnya dia itu ketakutan terus gitu loh. Takut luar biasa. Nangis juga gak berhenti. Cuman sedih, takut, terus sunyi. Pokoknya tuh dia serba takut dan nggak enak. Mana dia masih punya kuku. Terus bukan cuma tangannya tok yang mengais-ngais dan mengeruk-ngeruk, tapi kakinya juga. Jadi dia itu kayak sudah lemah, tapi harus segera mengais tumpuan tanahnya itu agar dia tuh bisa di titik yang sewajarnya. Soalnya dia tuh mumbul sekali gitu loh, Bu. Kalau orangnya neko-neko sih enggak, hatinya ya biasa. Bahkan kalau dia sebel pun ya paling dalam hati begitu. Orangnya kalau kasar banget sih enggak, cuman ya banyak diemnya. Ya hitungannya Makanya bisa-bisa di keluarga mengatakan orang tuanya baik. Ya tapi ini, dia ngisi badan, lah ini menangnya itu loh. kaku sebenarnya, Makanya Bu. baik kalau untuk kita, nggak baik untuk Allah. Nah, Ya ini yang begini. Ya betul Bu Neng. yang bikin kakunya itu ya dari apa yang dia isi badan. Tujuannya simpel kok, minta kebugaran dan sehat tok itu tok. Nah iya. Kan yang ini ki akhirnya di keluarga mohon maaf ya, nanti di keluarga bilangnya orang tuaku baik, lah baik kan untuk kita, tapi nggak baik untuk Allah, karena kan sudah menduakan Allah. Nah, terus yang tadi tanah sama pasirnya ini juga ada karena apa? Ini kerjanya apa ya, Bu ya? Soalnya kok ada berhubungannya dengan tanah bapak ini.
sampai tanah saja kayak tidak mau menerima bapakmu begitu loh Bu. Tanah, kalau tanah, soalnya bapak saya itu Entah mageri yang saya rumah atau tahu, apa. itu bapak saya dulu kan kerja ngituin rumput sama orang, nebangin rumput gitu. Jadi dia itu kuat memang, mau apa bener nimbulin kuat. rumput gitu, rumput yang buat makan sapi itu apa namanya, strong kalau bahasa di Wonosobo. Soalnya kok Tapi kalau masalah tanah, ya mungkin rumput itu kan di tanah Bu, termasuk pekerjaannya. ya kerja ikut orang tapi itu Mbak Rosi. Iya tapi kan yang kerja bapakmu. Walaupun ikut orang urusan tanah, urusan itu kan yo urusan masing-masing Mbak. Pokoknya ada yang hubungannya dia dengan tanah dan Apa? itu dilakukan setiap hari. Soalnya numpuknya banyak. Apa itu? Apa ya, saya supaya ini nyari solusinya gitu. Apa kan bapak saya kan dulu-dulunya kan dapat peninggalan tanah dari orang tuanya. Terus itu memang jadi tanahnya itu memang dibagi-bagi tapi belum dibagikan ke anak gitu, karena memang saya sendiri termasuk anak kedua tapi Soalnya keluarga jangan dia mati harus tanggung jawab, jadi dia ngikis-ngikis pun ya tanahnya nggak midun-midun sampai dia tuh heran kenapa, salahku apa begitu, tapi dia harus mengikis terus kayak ya harus menyingkirkan, hitungannya mengembalikan. Ngeruin tanah loh Mbak. Ngerui tapi harus menyingkirkan dari tempatnya gitu loh Bu. Kalau nggak disingkirkan dari tempatnya ya dia mumbul terus dan dia ketakutan wong. Tinggi sekali ya Bu. Padha karo kurukan maneh. Iya. Berarti harus mengembalikan tanah yang bukan haknya itu. Makanya ini kan Oke, siap. Jadi Gini, caranya ini kan harus bagaimana Bu Neng sama Mbak Rosi Loh, lah supaya iya. karena saya kan ini Segera itu dibagi ada saja. sawah sama rumah, tapi kan itu pembagian apa itu gitu, pembagian yang buat anak-anaknya, tapi anak dari saya kan 4 bersaudara, saya anak nomor 2, ada nomor ketiga, keempat. Nah yang nomor ketiga ini yang belum, nomor pertama, kedua, ketiga ini belum, tapi yang terakhir ini yang bontot. Jadi ada tanah kosong, terus saya yang bangun rumahnya, tapi bapak saya itu tanah bapak saya sama ibu saya, tanahnya dibagi 2. Yang satu buat adik saya yang paling bontot, tapi yang nomor 3 itu kayak Mary gitu loh. Terus ngono ngabot-ngaboti ta. Gitu yang ngabot-ngaboti bapak. Itu kan ngabot-ngaboti arwah Jadi Mbak. solusinya gimana? Ya solusinya harus adil. Ya saya langsung gitu. Harus adil dibagi rata, termasuk orang tuanya juga dapat. Ibunya juga dapat. Ojo satu orang tok, 2 orang tok, yang lain sudah dapat. Lah ibu bapak lek ada bagian itu ya tetap disedekahkan untuk orang tuanya. Siap. Tapi ini masalah orang tua Bu. Tapi Sama Mbak Rosi bisa tahu. menyangkut amanah juga Bu, menyangkut amanah apa dulu bapakmu yang dipasrahi sama orang tuanya. terus gak dijalankan. Iya betul. Kan gini Mbak Rosi, rumah yang sekarang saya tempati itu kalau saya boleh jujur, ini karena saking ngulang memori apa ya, Lebaran tahun kemarin. Jadi tahun kemarin Lebaran saya kan cuti pulang, saya nyampe rumah itu rasanya yang saya selalu komen itu Bu, saya di dalam rumah itu kayak gempa, jadi ketakutan yang luar biasa. Itu rumahnya itu kayak gini, saya baru bangun rumah tapi tingkat sekarang belum jadi karena kan jadi kendala bapak saya kan sakit jatuh sakitnya itu jadi parah, terus habis itu kan meninggal. Ya sekarang jadi kayak separuh udah jadi, separuh belum gitu Bu, nah itu peninggalan. pertanyaannya yang peninggalan orang tuanya bapakmu itu dalam bentuk apa dan apakah amanahnya bagaimana? Nah itu yang harus diluruskan Bu. Oleh soal goncang-goncang nanti gampang itu. Kamu tahu nggak kira-kira amanahnya untuk bapakmu itu apa dulu? Soalnya bapakmu ini maaf ya, sebenarnya bukan kepunyaan dia, tapi entah dia jual, entah dia bagi atau gimana, yang jelas dia mendapatkan keuntungan dari peninggalan itu. Makanya tadi sampai dia nggak bisa ngomong dan kepanasan, sampai dia itu sedih, nyesel, ya wes nggak bisa berkata-kata lagi, wes saking ketakutannya. Coba Ibu di atas, di dermolen paling atas sendiri, tapi nggak bisa turun-turun, gimana yo? Pertanyaannya itu amanahnya yang bapakmu itu, bukan yang bapakmu untuk anaknya ya, dari orang tuanya bapakmu untuk bapakmu itu
amanahnya untuk dibagi ke berapa? Soalnya ada yang bapakmu sembunyikan ini. Dicari tuh. Siap. Kamu tahu nggak itu Siap, harusnya untuk kita siapa? Ya dicari, menyelamatkan orang tua ini penting loh. Iya nanti gini, Mbak. itu apa kan ibu saya nanti tinggal nanti kan ada video ini, jadi biar nanti anak-anak tak kirimin video yang adik-adikku juga sama kakakku, tak suruh ngumpul lewat video kalau kayak gini, gimana caranya, pokoknya yang terbaik buat bapak saya. Lah ya Saya ikhlas. maaf ya, gini ya, sampean ngomongin nang keluarganya sampean. Ini Mbak Rosi kan dimasuki, apa yang diutarakan Mbak Rosi ini kan mencari solusi bagaimana caranya Allah itu mengampuni dosa-dosanya. Yang dirasakan kan seperti ini dan yang kita lihat juga seperti ini kan. Seandainya itu ada amanah tanah yang harus dijual begini atau dibagi, kita tidak pernah minta sama sekali, kok Bene nggak salah paham ya. Kita nggak jadi urusan di keluarganya, urusan sesuai amanahnya di keluarga bagaimana. Nanti kalau memang itu dibagi, ya ini dibagi harus dibagi, orang tuanya dapat ya tetap orang tuanya dapat ya disedekahkan gitu ya atas nama bapaknya, ibunya ya gitu. Siap, kita Bu. tidak ya ini yang saya siap Bu. Saya ini yang ini apa pengen cepet, pengennya kayak cepet lah online. Kan ini kan menyangkut tanah utawa pembagian. Jadi di garis bawahi kita tidak minta apa-apa, dia minta mencarikan solusi saja ya. Soalnya kasihan bapaknya. Kasihan bapaknya terus enggak sing tidak paham dikira nggih kon ngedol kene yo bagian pisan. Enggak ada di sini, enggak ada sama sekali nggih. Kita memang kekurangan tapi kita tidak seperti itu. Itu ya, sudah. Pokoknya saya aja sangat bersyukur sama Gusti Allah ada di Indonesia gitulah, maksudnya nggak bisa ngomongin di negara lain. Di Indonesia ada orang yang hebat seperti Bu Neng sama Mbak Rosi dan mungkin ada beberapa, tapi luar biasa. Ini memang ini anak angkat, anak ketemu gede. Anak ajaib. Anak ajaib. Karena saya setiap hari susah orang tua. Saya penyayang orang tua banget tadi. Ini pengen cepet sambang, sedangkan saya kan kemarin hari Desember kemarin baru cuti nengok almarhum ke makam, terus karena waktunya cuma 10 hari nanti ke sini, sedangkan sebelumnya saya udah cuti 3 kali gitu loh. Jadi kalau bolak-balik itu kayaknya nggak mungkin. Kamu tuh mirip bapakmu, orangnya nggak tegaan, sifatnya mirip bapakmu, nggak tegaan kamu tuh. Anak wedok kan mengikuti karakter orang tua laki-laki. Yo nangis begitu bapaknya tadi, yo nangis begitu. Wis aja cerita dawa-dawa wis kebengeni. Wis aja cerita sing penting cocok apa ora? Cocok kan? Bu, sama sedekah bapaknya aja lali. Sedekah diniatkan apabila mengganti bapakmu yang kira-kira tuh sebenarnya bukan haknya bapakmu gitu loh. Soalnya tadi sininya panas. Iya siap Mbak. Dilakukan iya, itu. Pokoknya siap. Ini yang saya tunggu. Pengen tahu jawabannya. Mudah-mudahan bapakmu untuk anak baik. Tapi sesama saudara dia masih mikir, "Le penting iki nggo anakku sik." Begitu loh, paham maksudku, Bu? Le penting nggo anakku sik, misalkan ini 10 dibagi ya berlima, tapi bapakmu tuh pasti kayak ambil 60%-nya. Sik, le penting anakku kumanan sik gitu tipenya. Nah, itu harus hati-hati. Bener tujuan untuk anak bukan dirinya sendiri, tapi amanah tetap amanah ya. Ya udah ya. Siap. Itu ya. Panas sekali. Nanti saya koreksi lagi, nanti saya itu lagi. Bu, banyak doa ya, jangan aneh-aneh ya. Bapakmu tersiksa, wah nggak kuat tadi rasanya. Nanti dilihat saja videonya ya, Bu. Cocok, Bu? Iya, makasih Mbak Rosi. Ya. Sangat cocok. Terima kasih sekali pokoknya. Terima kasih mudah-mudahan di sini pelajarannya sangat luar biasa. Amin ya Allah. Menolong terus banyak orang. Amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya tim. Iya. Terima kasih. Iya. Ya Allah kasihan. Kalau gini jatuhnya curhat, kalau nggak di-cut nggak selesai ya. Sampai takut lali aku. Pemohon